Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dari cerita-cerita terbaru kita sebelum kita mulai ke ceritanya. Jangan lupa siapin kopi terlebih dahulu biar dengerinnya fokus. Langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita ini diangkat dari kisah nyata seorang pemuda bernama Arif yang mengalami kejadian menyeramkan di sebuah rumah tua milik keluarga besarnya di pedalaman Jawa Timur. Rumah ini sudah ditinggalkan selama lebih dari 20 tahun dan cerita ini terjadi pada tahun 2015. Arif, seorang mahasiswa yang baru lulus, mendapat tugas dari keluarganya untuk mengurus rumah tua milik neneknya. Rumah itu akan dijual karena keluarga besar sudah tidak pernah mengunjunginya lagi. Rumah itu terletak di desa kecil, dikelilingi oleh hutan dan sawah. Saat Arif tiba, dia langsung merasakan hawa yang aneh. Rumah itu besar, berdinding kayu jati yang sudah mulai rapuh, dengan jendela-jendela besar yang berderit saat angin berhembus. Ketika Arif membuka pintu utama, dia langsung mencium bau apak bercampur tanah basah. Interior rumah penuh dengan debu, dan perabotan tua masih dibiarkan seperti 2 dekade lalu. Di sudut ruang tamu ada cermin besar dengan bingkai ukiran Jawa kuno yang terasa mengintimidasi. Arif merasa seperti sedang diawasi, tapi dia mengabaikan perasaannya. Ini hanya sugesti, pikirnya. Malam pertama, setelah membereskan sebagian rumah, Arif memutuskan untuk bermalam di sana. Dia membawa tikar, selimut, dan lampu minyak karena listrik di rumah itu sudah lama diputus. Malam mulai terasa sunyi. Suara jangkrik terdengar bersahutan dari luar. Sekitar pukul 11 malam, Arif mulai merasa mengantuk. Namun, saat hendak memejamkan mata, dia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Langkah itu berat dan terkesan menyeret. Dengan hati berdebar, Arif mengambil senter dan berjalan ke lantai atas. Tangga kayu itu berderit setiap kali dia melangkah. Saat tiba di lantai atas, dia tidak menemukan apa-apa, hanya koridor panjang dengan pintu-pintu kamar yang tertutup rapat. Namun, ketika dia hendak turun, suara langkah itu terdengar lagi, kali ini dari belakangnya. Dia menoleh perlahan dan melihat salah satu pintu kamar sedikit terbuka. Arif memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Di dalamnya, dia menemukan kamar yang penuh dengan barang-barang lama, seperti pakaian anaknya, foto keluarga, dan boneka kayu berukuran besar. Tapi yang paling menarik perhatian adalah kursi goyang di sudut ruangan yang bergerak perlahan, seperti ada seseorang yang duduk di sana. Arif merasa darahnya membeku. Dia mundur perlahan dan menutup pintu kamar. Dengan langkah terburu-buru, dia kembali ke bawah, tapi suara kursi goyang itu terus terdengar, bahkan lebih keras. Gangguan semakin intens. Keesokan harinya, Arif berusaha melupakan kejadian malam itu. Dia berpikir mungkin kursi itu bergerak karena angin. Namun, semakin lama dia berada di rumah itu, gangguan semakin sering terjadi. Barang-barang yang dia susun rapi akan berantakan keesokan harinya. Lampu minyak yang dia matikan akan menyala sendiri tengah malam. Pada malam ketiga, gangguan mencapai puncaknya. Saat dia sedang tidur, dia mendengar suara orang menangis dari ruang tamu. Suaranya pelan, seperti seorang perempuan, tapi semakin lama semakin jelas. Arif memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya. Ketika dia sampai di ruang tamu, dia melihat seorang wanita berambut panjang dengan baju putih kusam duduk di depan cermin besar. Wanita itu tidak menoleh, hanya terus menangis sambil memegangi sesuatu di tangannya. Arif yang ketakutan mundur perlahan. Tapi wanita itu tiba-tiba menoleh. Wajahnya penuh luka dengan mata yang kosong, seolah tidak memiliki bola mata. Arif menjerit dan berlari ke kamarnya, mengunci pintu dan membaca doa yang dia ingat. Namun, suara tangisan itu tidak berhenti. Bahkan, suara itu terdengar seperti berada di luar kamarnya. Keesokan harinya, Arif memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan kembali ke kota. Namun, rasa penasaran membuatnya mencari tahu sejarah rumah tersebut dari salah satu tetangga lama.
Dia mengetahui bahwa rumah itu dulunya adalah tempat tinggal nenek buyutnya yang dikenal sebagai dukun beranak. Namun, ada kejadian tragis, salah satu pasien nenek buyutnya meninggal saat melahirkan dan arwahnya dipercaya masih menghantui rumah itu. Tetangga itu juga mengatakan bahwa cermin besar di ruang tamu adalah peninggalan nenek buyutnya dan dipercaya sebagai media untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Kalau berani, bakar saja cerminnya, saran tetangga itu. Arif kembali ke rumah itu, kali ini membawa teman-temannya untuk membantunya membakar cermin tersebut. Saat mereka menyalakan api, suara jeritan mengerikan terdengar dari dalam cermin. Cermin itu retak perlahan sebelum akhirnya hancur menjadi serpihan kecil. Namun, sebelum mereka pergi, salah satu temannya melihat sesuatu yang membuat mereka lari terbirit-birit dari arah lantai atas. Wanita berambut panjang yang Arif lihat sebelumnya berdiri di sana, menatap mereka dengan senyum menyeramkan. Sejak saat itu, rumah tersebut benar-benar ditinggalkan. Hingga kini, warga sekitar percaya bahwa arwah wanita itu masih berada di sana, menunggu siapa saja yang berani mengusiknya. Kisah ini menjadi peringatan bagi siapa saja untuk tidak meremehkan keberadaan dunia gaib. Kadang, sesuatu yang terlihat biasa bisa menyimpan misteri yang mencekam. Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap pendapat dan masukan dari kalian. Dan jika ingin mendukung kanal ini lebih jauh, kalian bisa berikan super thanks. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan konten terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.